Sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah puncak kegelapan babak keempat ini, ya. Jadi semua kita harus menyadari di babak keempat ini, apapun ancaman yang menghadang kita, ya, yang paling harus kita takuti adalah ancaman terlibat dalam dosa pembatal iman. Gitu. Ancaman yang lainnya nggak boleh menyaingi, apalagi melebihi ancaman ini. Paham ya? Gitu. Jadi buat kita nawaqidul iman ini nggak ada cerita dah. Kita harus hindari, Pak. Perlu contoh dosa pembatal keimanan? Perlu contoh? Perlu? Oke, salah satu contoh dosa pembatal keimanan adalah seseorang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu contoh kalimat yang kalau Anda ucapkan dengan penuh keyakinan, batal iman Anda. Ada nggak orang ngomong gitu, Pak, zaman sekarang? Ada ya? Gitu. Bahkan itu ada di dalam buku-buku SD anak-anak kita, Pak. Iya kan? Makanya hati-hati nyekolahin anak tuh, hati-hati, Pak. Jangan anak di rumah kita didik Islam tuh satu-satunya yang benar gitu kan, pulang dari sekolah dia bilang enggak, Pak, semua agama sama, Pak. Kasian deh loh gitu. Ngeri, Pak. Apa dalilnya? Anda harus tahu dalilnya, ya. Jangan Anda dalam hatinya, wah, Ustaz Ihsan Tanjung ekstrim nih, masa ngomong gitu aja batal iman gitu, ya kan? Ya ekstrim, Pak, kalau nggak ada dalilnya. Makanya dalilnya tolong dicatat, ya. Surat Ali Imran ayat 19, jelas di situ, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah. Allah nggak bilang sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya salah satunya Islam. Bukan salah satunya, Pak, satu-satunya, the only one. Nggak puas dengan ayat itu, catat lagi ayat yang lain. Ali Imran juga ayat 85, faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali nggak akan diterima di sisi Allah dari dia, dan dia di akhirat akan termasuk golongan yang merugi. Jelas, tegas Allah mengatakan hal itu. Satu lagi, Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr itu surat ke-15 ayat 2. Apa kata Allah di situ? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai waktu di dunia jadi muslim. Berarti ketika itu dia sudah menyesal salah pilih agama waktu di dunia gitu. Ya, jadi orang-orang kafir nanti itu bakal berandai-andai, aduh, tahu gini gue Islam dulu gitu. Nah, alhamdulillah kita muslim, harus kita syukuri, ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, pembatal keimanan, istihza'u biddin, mengolok-olok agama, Pak, itu termasuk pembatal keimanan. Jangan Anda kira mengolok-olok agama itu dosa sederhana, dosa kecil, dosa besar. Tidak, ini dosa yang membatalkan iman. Dalilnya mana? At-Taubah ayat 65-66, surat ke-9 ayat 65-66. Di zaman Nabi pernah ada sebuah peperangan namanya perang Tabuk, ya. Perang Tabuk ini perang yang terjadi jaraknya jauh sekali dari kota Madinah, sekitar 700 km. Dan dalam perang itu kelelahan luar biasa dihadapi oleh pasukan Islam. Nah, dalam perjalanan pulang, ya, ternyata di antara pasukan Islam itu ada orang munafik. Nah, ini bedanya orang munafik zaman dulu sama zaman sekarang, Pak. Orang munafik zaman dulu ikut jihad gitu, ya kan, ikut jihad. Nah, Anda tahu kan kalau perjalanan tuh melelahkan, masih panjang, nggak jelas kapan nyampe, kan kita lelah, ya. Kalau kita lelah kan bawaannya pingin menghibur diri, ya gitu. Nah, dia mulai bergurau, tapi berguraunya off limit, melampaui batas, ya. Dia mengolok-olok Nabi,
mengolok-olok para sahabat, ya kan. Dia bilang baru saja pulang dari medan peperangan, pemimpin yang gemuk, ya kan, dan pengikut-pengikutnya yang gemuk-gemuk gitu, ya kan, dengan maksud bergurau. Ada seorang mukmin dengar gurauan dia, langsung dia bilang, aku akan laporkan kepada Nabi apa yang kau ucapkan, ya kan. Dia pergi ke Nabi, si mukmin ini. Kata Nabi, aku sudah tahu lebih dahulu karena Allah sudah menurunkan ayat kepadaku, surat At-Taubah 65-66 itu. Nah, si munafik terus ngikutin si mukmin ini. Begitu ketemu Nabi, dia langsung minta maaf, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku cuma bergurau saja, ya kan. Nah, di dalam ayat itu jelas-jelas dikatakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah, dengan apa namanya, din Allah, agama Allah, kamu ini mau mengolok-olok, ya kan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Batal imannya, Pak, mengolok-olok agama Allah al-Islam ini. Hari ini orang mengolok agama ada nggak? Banyak banget, ya. Hari ini banyak banget. Nah, makanya hati-hati, Pak, ya. Dan ingat, mengolok-olok agama tuh nggak mesti melakukannya, Pak, termasuk mendengarkannya dan kita diem aja, ya kan, itu termasuk kita kena dosa pembatal keimanan. Silakan dicatat surat An-Nisa ayat 140. Di ayat itu diterangkan, Allah sudah memutuskan barang siapa, ya, mengingkari ayat-ayat Allah dan mengolok ayat-ayat Allah, dan kamu mendengar, ya, duduk bersamanya, ya kan, maka hendaknya kamu tinggalkan sampai dia masuk ke tema yang lain, ya kan. Kalau tidak, maka kamu sama dengan dia, gitu. Dosanya sama, Pak, batal iman. Makanya hati-hati kalau Anda lagi nunggu kereta api, nunggu pesawat di terminal gate gitu, ya, terus ada televisi menayangkan apa tuh, stand up comedy, ya kan, terus lagi ada pelawak yang lawak-lawakannya off limit, mulai nih ngelawak agama gitu kan. Kalau Anda tetap dengerin, ya kan, nah Anda dosanya sama dengan dia. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita kembali ke hadis ini. Gampang nggak orang pagi beriman sore kafir zaman sekarang ini? Gampang, Pak, gitu. Dan ini yang harus kita khawatirkan, ini yang harus paling kita khawatirkan, bukan yang lain, Pak, bukan COVID, ya, yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita khawatirkan. Jangan mau Anda diarahkan oleh pihak lain, ya kan, dari Allah dan Rasulnya, sehingga jadi khawatir dengan sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan.